ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala, ente cerai, itu perempuan gak ada iddah, ente bisa nikahin ibunya. Iya, lu belajar di kandang kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video-video yang aneh, yang nyeleneh dari Bahar bin Smith. Yang dari mulai ceramah yang suka marah-marah, suka memprovokasi, dan suka mencaci maki, dan lain-lain. Tentunya kita tidak heran yang namanya Bahar bin Smith kalau berceramah di mana-mana pasti isinya teriak-teriak, takbir Allahu Akbar, dan memprovokasi masyarakat dengan pemerintah. Bahkan mencaci maki Kang Deddy Mulyadi. Tapi ini lainnya teman-teman. Video yang saya tampilkan tentang terkait Bahar bin Smith itu video yang nyeleneh-nyeleneh. Coba mari kita simak videonya. Cucu Nabi, saudara. Ya betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi. Kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Ha? Iri, hasut, dengki, benci. Tidak masalah buat saya, saudara. Wong mintan kuwi bebas. Wong mintan kuwi bebas. Wong mintan kuwi bebas. Wong mintan kuwi bebas. Wong mintan bebas. Wong mintan kuwi bebas. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dari awal saja saya melihat Bahar bin Smith ini memang agak aneh orangnya. Kalau sebagai cucu Nabi ataupun mengaku keturunan Rasulullah, lah kok modelnya seperti ini? 100% saya itu nggak percaya teman-teman. Coba kita beralih di video yang lain. Kami biasa dibunuh. Darah beliau mengalir dalam tubuh kami. Kenapa beliau dibunuh? Karena beliau yang berada di barisan paling depan, menyampaikan kebenaran, menyuarakan keadilan, melawan pemerintah yang zalim, membela bangsa dan rakyatnya. Darah beliau mengalir dalam tubuh kami, sehingga kami para habaib akan tegak berdiri, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, kemungkaran. Kami akan selalu berada di barisan paling depan, membela NKRI, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Ana waktu itu baru bangun tidur. Ana waktu itu baru bangun tidur. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, yaitu ini ya yang katanya para habaib itu ada di barisan paling terdepan gitu ya. Tapi kok ini malah ya sama Nyonya Menir ya. Ini sama Belanda ya teman-teman. Nih. Keadilan, melawan pemerintah yang zalim, membela bangsa dan rakyatnya. Bagaimana bisa disebut membela bangsa dan rakyat? Lawang dulunya itu malah ya berkhianat ya. Yaitu malah berpihak kepada Belanda teman-teman. Nah seperti itulah kalau kita lihat sejarahnya, teman-teman pasti akan menemukan yang bahwasanya ada seorang Habib itu yang mereka itu malah menjadi ya berpihak kepada Belanda. Ya diangkat menjadi ya yang berfatwa mengharamkan yaitu melawan Belanda ya teman-teman. Katanya ada di barisan paling depan. Iya, paling depan yaitu dengan Belanda. Emang pernah ya? Kalau anak pernah baca kitab kebalik, mungkin kitabnya cetakannya yang kebalik, atau mungkin anaknya yang sabkul lisan salah dalam sabkul kiroah salah dalam membaca. Itu hal yang biasa. Ya Allah, ya itu memang ada dulu Bahar bin Smith itu waktu diundang podcast itu ya. Itu membaca kitab itu kebalik. Seharusnya kan kalau membaca kitab itu dari kanan ke kiri, ini malah dari kiri ke kanan. Dan saya sudah tampilkan di video sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi membaca kitab kok yang versi Bahar bin Smith ini jadi belajarnya itu dari mana? Biasanya kalau kita membaca kitab gundul itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Luar biasa ya teman-teman. Coba mari kita lanjut di video selanjutnya. Ana nikah sama ada janda punya anak perempuan. Ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini Ana nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum Ana apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ujung kemaluan ente sudah menempel, maka haram menikahi ibunya.
Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah. Ente bisa nikahin ibunya. Iye, lu belajar di kandang kebo. Dan video ini juga saya dulu pernah bahas ya teman-teman tentang terkait masalah itu. Coba kita lanjut di video selanjutnya. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Gatel. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ya kok kaya ngono to, gatel. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi semestinya banyak sekali ya video-video tentang terkait klaim-klaim sepihak dari para Habib Ba'alawi ini, yang dimana mereka itu mengklaim bahwasanya Pulau Jawa ini, Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ini dari mana teman-teman? Dari mana asalnya? Ya kita sebagai orang asli Indonesia ya, kalau kita sebut pribumi nanti kayak seperti rasis gitu teman-teman. Tapi kenyataannya teman-teman, ya, para kelompok Habib Alawi ini suka mengklaim, bahkan ya tanah Pasundan juga diklaim milik Habib, dari ujung kulon, ujung wetan, ujung kidul, ujung lor itu untuk Habib. Ada videonya teman-teman. Ya mereka itu sering mengklaim demikian, seakan-akan kita ini malah numpang ya di negeri kita itu sendiri. Jadi mereka itu merasa kastanya itu paling tinggi. Padahal di dalam agama Islam tidak ada berkasta-kasta. Yang ada adalah ya yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, bukan karena yaitu keturunan, nasab, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya lihat agama ya yang dibawa oleh para Habib Alawi ini, mereka itu membedakan kasta-kasta. Jadi kasta yang paling tertinggi ya menurut para Habib Alawi ini adalah yaitu zuriat Nabi. Ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah maka dari itu mereka itu kenapa banyak berada di Indonesia ini? Ya karena orang-orang Indonesia ini sebagian itu yaitu mudah didoktrin dengan embel-embel yaitu cucu Nabi, dengan embel-embel bahwasanya leluhurnya itu mulia, leluhurnya itu wali yang bisa terbang, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Nah seperti itu, maka orang-orang sebagian yang ada di Indonesia ini mereka percaya. Nah ini adalah bukti bahwasanya mereka itu ingin menjajah yaitu orang-orang yang ada di Indonesia ini, yaitu melewati seperti saya cucu Nabi, leluhur kami ini adalah para waliullah, wali kutub dan lain-lain. Nah seperti itu teman-teman. Nah maka dari itu kita itu pentingnya belajar agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat Nabi. Kita tidak akan mudah ditipu oleh golongan-golongan yang seperti itu, yang membedakan yaitu kasta-kasta. Padahal di dalam agama Islam nggak ada yang namanya kasta-kasta. Semua sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah takwa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada ceramah-ceramah dari oknum Habib Alawi ini yang sering mengatakan bahwasanya ya kami zuriat Nabi, di dalam tubuh kami adalah ada darah suci yang mengalir, suruh tes DNA dulu baru kita percaya. Benar nggak di dalam tubuh ente itu ada darah yang mengalir dari Rasulullah? Kalau benar ya tes DNA. Karena ada perkataan dari Bapak Rizik Syihab itu yang mengatakan bahwasanya suruh untuk mencocokkan yaitu DNA Nabi dengan DNA yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Tapi itu dibantah oleh yaitu menantunya sendiri ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.